Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan tampilkan alur cerita film dengan judul The Intruder. Film menceritakan bagaimana kuatnya ikatan antara rumah dan pembuat, juga pemilik, hingga apapun yang terjadi dengan rumah itu akan menjadi urusannya. Dia lupa kalau propertinya sudah berpindah ke pemilikan. Drama trailer ini dibintangi oleh Michael Ealy, Dennis Quaid, dan artis terkenal lainnya. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan laju sebuah mobil yang begitu cepat. Rupanya dia adalah Mike yang berusaha membawa sahabatnya ke satu tempat tepat waktu. Sampai di tujuan, Mike minta sahabatnya berpura-pura kaget. Kejutan dilakukan Annie dalam rangka merayakan Scott, suaminya, menjadi pemilik perusahaan nomor 1. Don't forget, surprised. Dalam obrolannya, mereka sepakat akan membeli sebuah rumah. Untuk itu, Scott dan istrinya segera pergi ke suatu tempat di mana Annie langsung jatuh cinta. Kedatangan mereka disambut tembakan dan matinya seekor rusa. Melihat kejadian itu, Scott merasa tidak nyaman. Beda dengan Annie yang sudah terlanjur cinta pada rumah serta taman indahnya. Kali si pemilik rumah cerita kalau istrinya meninggal sakit kanker dan 2 anaknya yang sudah besar kini memiliki kehidupannya sendiri. Rencananya dia akan ikut putrinya ke Florida. Ketika Scott menanyakan harga rumah, Charlie katakan 3,5 juta. Jika tak mampu, seharusnya kau tak di sini, begitu ujarnya. Mendengar jawaban yang terkesan menyepelekan, Scott langsung mengajak istrinya pergi. Sadar gertakannya gagal, dengan minim rasa malu, Charlie merubah harga jual menjadi 3,2 juta plus isi rumah. Melihat betapa Andy menginginkan rumah tersebut, akhirnya Scott memutuskan untuk membelinya. Sementara ini sibuk memasukkan barang ke dalam rumah barunya, nampak Charlie duduk termenung. Malam itu Scott mengundang Mike, sahabatnya, untuk makan malam bersama. Di sini Scott bercerita tentang pertemuan pertama mereka dengan Charlie. Selesai makan, Mike keluar untuk merokok. Kebelet ingin buang air kecil, dia pun segera melepaskannya ke sebuah taman kecil yang ada di sana. Sejenak Mike merasa ada seseorang yang mengawasinya. Setelah membuang begitu saja puntung rokok yang masih nyala, Mike masuk lagi ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya Mike saat mendapatkan jok mobil kesayangannya bolong seperti disulut rokok. Di sebuah kafe, Scott dan Annie memesan minuman. Selesai memesan, Annie segera duduk, sementara Scott yang masih bingung minta pendapat pelayan rasa apa yang paling enak. Sweet campuran vanila dan coklat, katanya. Oh ya, campuran seperti kamu, ujar Scott. Ya, jawab wanita tersebut, lalu mereka pun tertawa. Semua terjadi dalam pantauan Annie. Di rumah, Scott tidak habis pikir kenapa istrinya marah hanya karena dia menambahkan rasa minuman pada pelayan. Satu pagi, Annie menemukan Charlie tengah memotong rumput. Hal ini dia ceritakan pada suaminya. Charlie is outside cutting the grass. Saat ditanya, Charlie beralasan kalau rumput tumbuh tak terkendali dan dia harus menjaganya. Setelah itu dia pun menyerahkan daftar penyedia jasa yang bisa Annie hubungi. Kini halaman nampak rapi dan indah. Itu tidak bisa Annie dan Scott pungkiri. Dengan alasan kasihan, Annie mengundang Charlie di acara Thanksgiving. Nampak Scott kurang setuju. Bagi dia, Charlie masih orang asing. Di kesempatan ini, Scott memberitahu Charlie kalau dia sudah melakukan beberapa perbaikan. Charlie nampak kaget melihat permadani yang dia hadiahkan pada mereka kini berubah menjadi sebuah lukisan. Dia terlihat berusaha menahan kemarahan. Di meja makan, Mike menyarankan agar dinding di ruang makan dirobohkan. Charlie tidak setuju karena semua sudah diatur sedemikian rupa. Kalau ada yang dirobohkan, maka rumah ini akan kehilangan integritasnya. Aku membangunnya dengan jiwaku, ujar Charlie.
souls themselves? Bullshit. Omong kosong, timpa Mike. Mendengar itu Charlie nampak marah. Di taman, Mike katakan kalau Charlie belum merelakan tempat ini berpindah ke pemilikan. Mendengar itu, Charlie hanya terdiam, sementara Mike nampak tidak nyaman. See you inside, Charlie. Setelah Charlie pulang, Mike katakan pada Annie kalau dia yakin orang yang membolongi jok mobil dengan puntung rokok adalah Charlie. Annie, about to have a smoke that the cigarette burns on my post. Could piss on your rose. Alasannya dia telah mengencingi pohon mawar yang ada di taman. Mike yakin dia mengintai mereka dari hutan. Untuk membuktikannya mereka segera keluar. Benar saja, di sana ada sebuah mobil yang segera kabur saat mengetahui keberadaan mereka. Besoknya Scott pasang lampu yang dilengkapi sensor yang akan menyala kalau ada penyusup. Alat dipasang pada sebuah pohon. Hey, Randall! Stop drilling holes in my house! Charlie yang baru saja datang langsung berteriak untuk tidak memasang lampu di pohon yang usianya sudah 50 tahun. Saat mengetahui alasan Scott, Charlie katakan kalau mereka anak-anak SMA yang iseng main ke hutan. Di sini Scott tegaskan lagi kalau rumah itu kini milik dia. Benar saja malamnya lampu menyala, menandakan adanya pergerakan. Scott segera keluar dengan membawa tongkat kasti. Sayang dia tidak menemukan siapapun. Pulang dari membeli pohon Natal, Charlie sudah berada di balik pintu gerbang. Dia sudah masuk tanpa izin. Charlie, I'm telling you right now, no guns on my property ever. Scott kesal Charlie keluar masuk wilayah rumahnya tanpa izin. Nampak Charlie tersinggung. Annie kesal karena suaminya kasar pada orang yang mau membantu mereka. A few of us are gonna go and have a drink after. Would you like to join us? Malam Natal, Scott diajak klien About the berkumpul other sambil day, that minum. wasn't your fault. Sulit bagi dia untuk Like menolak. that, all Di right? sisi lain, Annie menunggu di rumah. Part of my job. Tiba di rumah, Scott mengetahui kalau Annie malam itu berbincang dengan Charlie. Scott yang meyakini Charlie bukan orang baik marah hingga mereka bertengkar. Malam hujan lebat, Scott mendengar suara-suara di luar. Sekelebat dia melihat bayangan Charlie dalam rumah. Tapi setelah dicari, tidak ditemukan. Annie yang juga ketakutan menghampirinya. Honey, what are you... Saat itulah mereka saling meminta maaf. Besok paginya, Scott dan Annie janji kencan makan malam. Di satu kedai kopi, Scott bertemu Grady, tetangga barunya. Dia memberitahu Scott, pada polisi Charlie mengatakan istrinya tewas bunuh diri dengan senjata api. Semua itu Scott ceritakan pada istrinya. Hal ini diperjelas dengan ditemukannya jejak cairan merah di dinding rumah. You think that's blood? Yeah. Demi keamanan, Scott meminta Annie untuk memberitahu Charlie agar tidak mengurusi rumah mereka. Kalau istrinya tidak sanggup, dialah yang akan mengatakannya. Setelah itu mereka pun pergi untuk This place dinner. is definitely a keeper. Pulangnya mereka mampir ke sebuah hotel untuk minum. Di sana bertemu Charlie. Scott yang merasa istrinya menjadi target menyuruh Charlie untuk menjauhi Annie. Stay away from my wife. Sebagai respon, Charlie katakan, hati-hati di jalan. Hari itu Scott lari pagi. Tiba-tiba sebuah mobil menyerempetnya hingga dia terjatuh. Di rumah sakit, Scott memberitahu Mike kalau dia mencurigai Charlie yang menabraknya. Your bed's here in my room. Love you, but I Scott got juga this minta feeling Mike that untuk it's Charlie. menemui Brian di bagian IT mencari tahu tentang Charlie dan keluarganya. Sementara Charlie menemani Annie makan pizza. And everything pizza you don't like. You want some company? Come on. Mike memberitahu Scott kalau Charlie perusahaannya bangkrut, terlilit hutang dan memiliki masalah dengan kepolisian. Rasa khawatir membuat Scott minta tolong Mike agar saat pulang mampir ke rumahnya untuk melihat kondisi Annie. Tiba di tujuan, Mike nampak khawatir saat melihat Annie tengah bersama Charlie. Dia berusaha memantau dari jarak jauh. Sayang, kehadirannya diketahui Charlie. Setelah memberitahu Annie kalau ada orang yang mengintai mereka, Charlie segera keluar untuk memburunya.
Khawatir dengan apa yang akan terjadi, Annie coba menghubungi Scott. Mike yang kabur terkejut mendapati Charlie sudah ada di depannya. Dia memberitahu Mike dengan menghabisi Scott, dirinya bisa memiliki Annie dan rumah kesayangannya. Setelah itu Mike dia habisi. I twisted my damn. Doesn't seem like it's torn or anything. Charlie kembali ke rumah dengan kondisi kaki terkilir. Kedekatan mereka membuat Charlie sulit menahan diri. Begitu pula saat melihat Annie mandi. Sementara itu di rumah sakit, Scott terus berusaha menghubungi Mike tapi tidak berhasil. Akhirnya dia putuskan pulang. Di sana dia bertemu Charlie. Dengan marah Scott mengusirnya. Nampak Charlie seperti menantang. Pada ini dikatakan kalau Charlie sangat Okay, berbahaya. Charlie is very dangerous. Hey, this is Mike Renfro. Leave your name and number after. Di kantor, Brian memberitahu Scott kalau 2 tahun yang lalu putri Charlie merubah namanya dari Cassidy What jadi are you talking about? Vanessa. Just can you double check, please? Cassidy, I told you this. It was. She changed it 2 years ago. Hari itu nampak ini sibuk dengan belanjaannya. Tiba-tiba dia dikejutkan Charlie yang sudah berada di belakangnya. Apapun keburukan yang mereka katakan tentang aku, tentang kita, itu kebohongan. Mulai sekarang semua yang kulakukan hanya untukmu, untuk kita. Begitu bisiknya. Annie mencoba tenang lalu minta Charlie keluar karena dia ingin beristirahat sebentar. Annie yang penasaran mengapa Charlie bisa masuk padahal rumah sudah dikunci, kini menemukan lemari tempat penyimpanan perlengkapan mandi jika didorong tersambung ke lantai bawah tanah. Di sana juga ada sebuah lorong yang berujung ke tempat parkir. Dilihatnya Charlie yang sedang kasmaran tengah bercermin. Sadar Annie sedang memperhatikannya, dia pun segera mengejar. Kembali ke ruang bawah tanah, Annie menemukan jenazah Mike. Dengan sangat ketakutan, dia segera keluar untuk minta bantuan. Di tempat lain, Scott mendapat info dari Vanessa kalau Charlie telah membunuh ibunya karena Ellen ingin bercerai dan akan mengambil rumahnya. Dia juga seorang pembohong patologis, yaitu orang yang berbohong tanpa harus memiliki alasan pasti. Vanessa katakan kalau saja dia melihat Charlie, maka dia akan menghabisinya. If my father were to ever show up on my doorstep, I'd kill him. Di scene lain, sambil memupung Annie ke lantai atas, Charlie katakan, kita punya kencan ini dari awal. Dia benar-benar sudah gila. Mengetahui kedatangan Scott, Charlie mengancam Annie untuk tidak berteriak lalu mengikatnya. Kaget melihat ruang bawah tanah membuat Scott lengah. Dia diserang sampai terjatuh ke lantai bawah. Selesai dengan Scott, Charlie mendatangi Annie, tapi dia sudah tidak ada di tempat. Tiba-tiba wanita itu menyerangnya dari belakang. Tapi Charlie berhasil mengendalikan situasi. Dia cekik Annie dengan sekuat tenaga. Saat itulah Scott datang menyerang Charlie. Perkelahian berakhir sesaat setelah Annie menyerangnya dengan sebilah senjata. Charlie lari ke ruang bawah tanah lalu kembali dengan membawa senapan. Annie dan Scott bersembunyi di sebuah ruangan. Saat Charlie masuk, Scott menyerangnya dengan tongkat pemukul kasti hingga roboh. My husband just shot an intruder. Di sini Scott yang trauma dengan senapan terpaksa harus menggunakan senjata itu untuk menghentikan Charlie. Demikianlah Sobat RC, film ditutup dengan tewasnya Charlie. Obsesi yang berlebihan dapat membuat orang gelap mata. Jadi cintailah segala sesuatu sewajarnya saja. Semoga menghibur, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.